flash sale di mana-mana, Ndri. Bayangin, coba nih, ada Smart TV 32 inch, harganya cuma 2 juta, bro. Gokil banget. Lu mau beli apa? Coba sebutin. Ada semuanya di sini. Waduh, ini godaan banget nih, berat untuk ditolak nih. Mau yang mana lagi? Tapi hati-hati, Mas. Sabar dulu, jangan lapar mata. Kenapa? Ya sabar dulu, sabar. Ya, mana dong? Ada tamu? Apa ya? Gitu banget, nggak kelar-kelar. Selamat datang. Awas ada meja, Mas. Aduh. Mas. Oh no, oh no, oh no, no. Kan apa gua bilang kan? Aduh, kena lagi. Aduh. Mas, kok nggak bilang-bilang ada meja? Tadi udah bilang tadi, Mas. Tadi Udah bilang. saya lagi jalan, saya diem kenapa dimasukin? Gimana? Saya masuk kenapa didiemin? Saya kasih tahu, tadi Mas lagi lihat handphone. Makanya kalau jalan itu pakai mata, Mas. Salah. Sini mata. Oh iya sini. Ini juga mata. Iya, mata kaki. Loh, tapi kan saya kan tadi Iya, ini maaf. dari tadi ada meja di sini. Dari tadi emang di sini. Oh. Ini sebelum batu pertama diletakkan sini, meja udah di sini. Lah ngapain di sini? Buat ngopi-ngopi. Oh, buat Udah, ngopi. Silakan pesan kopinya di situ. Kopinya di situ. Selamat datang di ngopi. Oh. Tapi jangan sambil lihat handphone, nanti ketabrak lagi. Ya ini soalnya ada penting banget, saya nggak bisa lepas nih dari handphone. Aduh, Iya. saya ini bener-bener nih Pesen dulu. Ya ampun, saya dulu mau ngomong apa nih? Pesen dulu. Halo, Mas. Kopi satu, Mas. Kopi satu ya. Yes. Oke, tunggu ya, Kak. Ya, oke. Iya. Aduh, Mana? Salah. elah, ini begini Ayo, kan. cepetan, jangan lama-lama. Ini soalnya ya udah jangan nambah-nambah lagi dong sayang. Aku bisa bokeh, aku tahu aku kaya banget, tapi nggak sekaya itu. Aduh, Kopinya. Ntar marah lagi gue. masa mau beli tanah 3 hektar online? Ini nih. Yang bener aja. Enggak. Aku nggak setuju. Nah, Mas, kopinya udah jadi nih. Enggak setuju. Kopi saya mana, Mas? Ini, sini. Kan tadi saya udah ngasih. Kopinya di sini. Jangan bercanda aja dong, Mas. Iya. Kayak acara komedi. Ini. Ini saya minum. Iya. Saya Kayak kopinya. acara itu ya. Dulu ada Iya. di TV seberang, bagus tuh. Waduh. Iya. Apa tuh? Ada aktor yang namanya Bayu Oktara. Main apaan? Nah, tapi orangnya udah nggak ada. Astagfirullahaladzim, masih ada. Nggak ada di rumahnya. Lagi cari duit, lagi kerja. Jangan gitu dong. Ini kopinya udah ada, Mas. Ya terima kasih. Oke, silakan duduk. Mana kopinya? Monggo, silakan. Selamat ngopi. tempatnya nih. Di sini ngopi bukan sembarang ngopi, ngopinya ngobrol perihal iman. Wah mantap, pas Biasanya banget. nanti ada ustadz datang ke sini. Kalau mau nanyain boleh. Wah boleh nanya-nanya nih. Kalau lagi datang ya. Minjem uang boleh nggak? Ya jangan dong. Aduh saya lagi pusing banget nih soalnya istri saya nih. Doainnya flash sale, belanja mulu. Emang cewek itu gitu, nggak bisa ngelihat 4 huruf SALE, bawaannya pengen belanja aja. Aduh, kok jadi kayak cerita saya? Ya, emang? Tapi kayaknya kalau dari masalah muka segala macam nggak ada masalah uang. Kelihatannya doang mas. Iya, padahal cuma kayak banyak utang ya. Sama dong itu. Iya. Makanya saya ini lagi bingung makanya. Mudah-mudahan ustadznya hari ini datang, nanti boleh nanya-nanya. Waalaikumsalam. Pas banget deh Pak Ustadz. Toraja. Kopi Mantap. hitam kental, tidak manis. Bagaimana kabar Sambalu? Sambelu apa? Sambalu, langganan. Oh, langganan. Ya. Bikinin ya. Siap. Seperti biasa. Kalau di Arab tidak berlaku pepatah tamu adalah raja. Tapi Kalau di sana dia bilang ada uangmu baru kau raja. Kalau Ya. tidak ada uangmu bukan kau raja. iya bener. Assalamualaikum Ustaz. Pak Ustadz. Perkenalkan saya Bayu Oktara Ustaz. Pas banget nyariin Pak Ustadz, lagi ada masalah katanya Pak Ustadz. Iya benar. Saya rasanya tidak pernah ngutang sama dia. Bukan masalah utang. Bukan lagi utang, mau curhat Pak Ustadz. Iya. Ngobrol, Masya Allah. ngobrol perihal iman. Silakan Pak Ustadz, langsung Hah? aja duduk yuk. Oke. Ngobrol. Kau raja. Iya, silakan. Saya duduk di sini. Iya dong, mumpung datang Pak Ustadz, alhamdulillah rezeki nih. Aduh, pas banget. Mau nih, nanya Pak apa Ustadz. sih? Jadi gini Pak Ustadz, kan istri saya kalau begitu belanja online bawaannya tuh semua dibeli. Padahal begitu dilihat dan dihitung barang nyampe ke rumah, itu nggak dibutuhin sama sekali. Apa yang dia mau, apa yang dia pengen, main dibeli aja. Kalap mata, buta mata, Itu, nah, lapar mata. Itu dia makanya. Nah Pak Ustadz, kalau di dunia Islam sendiri sebenarnya ada nggak tuh masalah manajemen keuangan, boros, hemat, gitu-gitu Ya. ada nggak Pak Ustadz? Pertama kita sambut dulu pertanyaan tadi. Oh iya. Sebaiknya istri seperti itu bukan dicurhatin di medsos. Oh jangan. Ya, Jangan jadi yang diomongin. pertama jangan ngomongin. Kan biasanya kita ini ada sifat-sifat seperti perempuan juga. Bertengkar sama istrinya disebar di medsos.
tak kusangka kau begitu. Waduh, dalam. Akhirnya semua teman kita tahu kelakuan istri. Maka secara seperti itu, masalah seperti ini yang pertama introspeksi diri. Berarti kita gagal mendidik istri. Nah, gagal dalam arti ya belum berhasil menjadikan istri kita sebagai istri yang baik. Tapi mustahil istri kita bisa punya pendidikan agama dan akhlak yang baik kalau kita suami tidak bisa menjadi teladan. Kita harus beri contoh gitu Pak Ustadz. Contoh. Maka kadangkala meskipun ada duit, kita tidak serta-merta memberitahukannya kepada istri. Karena kadangkala istri punya prinsip, suami cari duit, istri kasih habis duit. Nah, itu yang Ini repot. prinsipnya jangan sampai diikutin yang begini. Ya kan? Sakit kepala suami-suami Pak Nah, Ustadz. yang pertama jadi introspeksi diri. Iya. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk, lembut kepada istri, semua permintaannya kita Dikasih. penuhi, ya. Cara memberikan istri itu tidak dengan serta-merta langsung memberikan, tetapi mendidiknya istri bahwa mendapat duit itu tidak gampang. Nah, biasanya istri menjadi boros ketika dia juga melihat suaminya boros. Nah, boros nggak? Nah, jadi itu Salah seperti kalau kita mampu menanamkan kepada istri hidup hemat, bukan pelit ya. Beda Iya, tuh Pak iya, Ustadz. beda. Bedanya di mana? Pelit itu sudah selayaknya dinikmati tapi belum. Kalau hemat. Kalau hemat dia punya perhitungan. Oke. Ya, ini sudah sewajarnya tapi juga enggak, misal yang namanya pelit. Sudah selayaknya dia makan yang enak. Tapi mikir lagi, enggak usah deh, kurangin aja. Wah, itu pelit. Pelit kepada tenggorokannya sendiri. Ada orang seperti itu. Sudah selayaknya nyumbang ke masjid. Tapi dia pikir lagi, enggak usah deh, MPSA. Itu sudah pelit. Beda kalau perhitungan. Oke, kalau saya bantu ini, iya benar saya bantu dia, tapi masalahnya dia lepas, masalahnya lari ke saya. Itu punya perhitungan. Ya, tadinya teman kita mau minjam duit. Tidak semerta-merta ketika saya tidak pinjami saya dinyatakan pelit. Tapi bisa jadi saya perhitungan. Ya, wah ini kalau saya pinjamin tidak kembali. Selesai masalahnya, tapi masalahnya lari ke saya. 10 jutanya dia lepas, tapi 10 juta bagi saya menjadi masalah. Ini namanya perhitungan. Nah, sekarang dalam Islam sesuatu yang tidak dibutuhkan atau melebihi kebutuhannya, maka itu disebut boros. Ada juga yang namanya boros Pak Ustadz. Boros. Boros itu sifat tercela dalam Islam. Astagfirullahaladzim. Ya, boros itu sejalan dengan mubatsir. Dan mubatsir itu perbuatan setan. Nah, tinggal sekarang yang perlu kita tahu perilaku atau karakter-karakter perbuatan boros. Boros itu gimana Contoh, nih maksudnya nih? istri mampu aja potong kuku. Ya. Mampu dia lakukan. Tapi dia pergi ke salon. Kemudian sabun. Itu kan sabun mah dari ini yang penting busa selesai. Sabun kan fungsinya membersihkan. Tapi karena boros beda sabun wajahnya. Beda sabun wajahnya, beda sabun untuk badannya, beda lagi sabun untuk keteknya. Sudah perilaku boros. Beda-beda. Yang boros sabun biasanya laki nih. Karena kok bisa boros? Sabunnya banyak kan pakai. Ya. Oh, karena banyak yang digosok. Ya, jadi lebih parah lagi, boros disertai diiringi dengan pelit. Wah, Combo dong. Iya. Nah, ini lebih parah. Udah boros, pelit lagi. Pelit. Jangan-jangan Jadi dia kalau bisa boros itu dia melebihi keperluan hidupnya. Tapi kemudian dia pelit. Pelitnya untuk kepentingan akhirat yang dimaksud pelit di sini. Ya. Dia gunting kuku ke salon. Sekali sebulan. Tapi dalam setahun tidak pernah bersedekah. Nah, ini aslinya orang yang salah menyikapi hartanya. Ya, ada juga orang boros. Misal, dia sudah bisa kenyang dengan menyantap 1 ekor ikan, sayur, tapi karena nafsunya dibujuk oleh setan, mesan makan berlebih-lebihan. Apapun yang berlebih-lebihan dalam agama pasti tercela. Akhirnya sia-sia. Dan anehnya kita umat Islam, salah satu tujuan puasa itu adalah kepedulian sosial. Salah satu tujuan Allah menghadirkan Ramadan di bulan suci Ramadan, Allah ingin melatih kita untuk hidup ekonomis.
Merasakan penderitaan orang miskin. Tapi ternyata riset, saya baca riset, justru di bulan Ramadan orang paling banyak boros. Nah, itu dia. Semua yang dilihat lapar mata jadinya Pengen kan beli. pengen dibeli. Iya. Apalagi Ada belanja kasus online. makanan yang tidak menjadi boros. Apa tuh? Misalnya saya makan nih tadi, ada ikan macam-macam lah. Ah, ah. Lalu tersisa, Ya. belum tentu boros. Kok- Ketika sisa-sisanya ini, saya punya binatang peliharaan. Bermanfaat. Bermanfaat kepada makhluk Allah yang lain. Iya, Tapi kalau hanya dibuang, menjadi basi dan dibuang, Itu mubazir. tidak diwasi tetangganya, itu boros plus pelit. Udah nggak ngasih. Orang di kampung saya bilang seke. Pelit. Ya seke. Kikiri galap aku jambatan. Aduh, emang paling nikmat tuh ngopi tapi nambah ilmu. Apalagi di ngopi di sini ngobrol perihal iman, nambah ilmu iya, nebelin iman juga iya gitu. Masya Allah. Berarti Mas Bayu tepat nih hari ini kesini pas ada Pak Ustadz datang ke sini ya kan. Makanya Lagi ada alhamdulillah masalah. nih. Pak Ustadz, kalau tadi Pak Ustadz bilang masalah boros nih, ini kan berarti ada kaitannya sama manajemen keuangan, pengaturan keuangan. Kalau di Islam sendiri ada nggak sih hadis lah mungkin atau ayat yang berbicara tentang manajemen keuangan? Islam itu agama paripurna. Mau A sampai Z hidup pasti semua ada aturannya. Termasuk pengelolaan ekonomi, pengelolaan keuangan. Allah tidak melarang Anda menikmati dan belanja sesuai kebutuhan dan kemauan. Mau beli cincin, mau beli baju harga 10 juta, kalau mampu silahkan. Allah tidak larang, silahkan. Tapi yang Allah tidak senang kalau Anda pelit. Menikmati baju harga 10 juta. Tapi tidak pernah kita dengar nyumbang anak yatim. Itu yang disebut at-takazur. Berlomba-lomba memperkaya diri, ngumpul, nikmati semua, tapi enggan bersedekah, enggan berzakat, enggan membantu orang susah. Maka orang seperti ini dia termasuk kategori pendusta agama. Apa artinya pendusta agama? Sholatnya dusta, puasanya dusta. Bahkan sebagian ulama mengatakan syahadatnya pun bisa jadi dusta. Waduh. Nah itu bahayanya. Nah ada orang boros dalam hidupnya, makannya boros betul dalam hidupnya. Ya bisa jadi diimbangi kebaikan dengan rajin juga bersedekah. Dermawan dia. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Ya borosnya satu keburukan, dermawannya sebuah kemuliaan. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak mencampurkan antara hak dan yang batil. Borosnya sifat yang tercela, dermawannya sifat mulia. Tentu idealnya menjadi orang yang pandai mengelola keuangan. Bagaimana cara mengelola keuangan? Dia harus tahu mana yang kebutuhan utama, mana yang sekunder, mana yang primer. Nah, kadang-kala kita belanja berdasarkan hawa nafsu. Mau tahu namanya hawa nafsu? Coba kalau Anda masuk ke mall, rasanya semua mau dimiliki. Ih bener banget Pak Ustadz. Tapi belum tentu kita butuh. Iya emang bener. Ya kan? Makanya saya kalau bawa istri saya pegang terus tangannya. Loh kenapa sayang? Oh dia bilang orang, tahu Ustaz romantisnya. Pegang istri terus, bukan romantis. Kalau lepas tangannya banyak diambil. Supaya nggak masuk toko Pak Ustadz. Iya. Saya pikir emang romantis. Salah satu cara mendidik istri agar dia tidak boros, itu kalau ada keperluan kita harus sadari, kita harus tahu lebih awal, oh istri saya kebutuhannya ini. Maka kita belikan. Misalnya ulang tahun, kita tahu, oh istri saya butuh handphone. Kita belikan handphone, yang penting fungsi handphone terpenuhi. Apa fungsi handphone? Komunikasi. Ya, jangan sampai menjadi fungsi gengsi. Boros kan? Belum rusak HP-nya yang satu, beli lagi karena ada produk baru. Belum lagi dinikmati yang baru, masuk lagi yang itu boros. Iya. Itu yang kita takutkan tadi, kita masuk kategori at-takazur. Berlomba-lomba memperkaya diri, menikmati kekayaan, tapi enggan membantu orang susah. Maka orang yang pandai menyikapi hartanya, dia menikmatinya di dunia, tapi dia kirim juga untuk kehidupan akhirat. Balance. Mas Bayu harus Seimbang balance. ya antara dunia sama akhirat. Mas Bayu, Iya, Mas Allah tidak melarang Anda, Mas Bayu, memakai kasur spring bed. Betul. Harga-harga 50 juta. Allah tidak larang, itu rezekinya Mas Bayu. Tapi kalau Mas Bayu pandai menyikapi harta, maka dia bilang, saya mau juga kubur saya nanti spring bed.
Gimana caranya dikubur saya pakai spring bread? Kirim ke anak yatim. Di rumah pakai lampu merkuri, terang betul. Interior rumah kita luar biasa. Bahkan lampunya pakai apa sih itu baru nyala, mati. Canggih amat Pak Ustadz. Katanya sudah ada lampu. Ada yang kayak seperti- gitu. Ada kayak gitu. Disiulin mati gitu. Sensor. Oh, Ya kan? suara. Ya. Heeh. Nah, kita juga mau tentu jangan sampai di dunia merkuri kita pakai lampunya luar biasa, tapi di akhirat gelap kubur kita. Maka orang yang pandai menyikapi harta, dia memanfaatkan hartanya dunia sampai di akhirat. Oh, jadi pertama nih kalau boleh saya ingat berarti harus kasih contoh dulu untuk mendidik istri. Iya. Ini dengan belanja juga. Dari Iya awal, juga. dari awal. Dari awal harus Ya. mendidik istri supaya tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Ya. Nah, kalau misalnya alasannya gini, Mas, beliin aku dong yang mahal biar aku bahagia. Kan suami harus membahagiakan istri. Nah. Gimana tuh Pak Ustadz? Nah, kita beritahu sekarang apa kebutuhan mendasar soal yang mahal itu. Oh. Ya, oke sayang, saya mampu belikan kamu itu. Handphone paling mahal Ya, misalnya. saya belikan. Mm-mm. Tapi apa itu butuh kamu dalam hidupmu? Kebutuhan dasarnya komunikasi. Ya, oke, saya penuhi karena dia ada momen-momen tertentu mungkin kita penuhi. Tapi dijelaskan juga, sayangku, apakah tidak lebih bagus? Saya belikan kamu yang agak di bawah sedikit, yang 5 jutanya kau simpan untuk akhiratmu. Oh, gitu tetap dikasih. Kadang-kala kita suami kan tak mampu juga memberikan argumen yang bagus kepada istri. Akhirnya istri kita kurang pemahaman agama. Dan demi Allah ketika ada istri seperti itu, suami juga ikut bertanggung jawab. Karena dia gagal mendidik istrinya. Nah, itulah enaknya orang beristri tidak kenal sama istri. Hah, Tidak bagaimana? pacaran. Oh, kok bisa? Iya, karena kita sama-sama saling menghormati. Pacaran 5 tahun kan semua keburukan sudah dia tahu. Bener juga. Akhirnya tidak ada lagi penghormatannya setelah menikah. Sudahlah, saya tahu kau dari A sampai Z. Bukan tipu. Nah, akhirnya penghormatannya kepada suaminya Nggak ada. sudah hilang. Hilang. Dan ingat, ketika istri sudah tidak hormat sama suami, akan sulit mendidiknya. Tapi ketika suami punya wibawa, istri punya penghormatan kepada suami, maka dia punya segan. Ketika dia segan, maka dia punya penghormatan. Bukankah penghormatan itu adalah hal yang sangat mendasar bagi kita seorang suami? Biasa kita dengar, saya tahu kau lebih kaya dari saya tahu penghasilanmu lebih banyak dari saya, tapi tolong hargai saya sebagai suamimu. Itu kan? Saya tahu keluargamu lebih hebat, tapi tolong saya suamimu, hargai saya. Suami pasti pengen kayak gitu. Nah, Pak Ustadz. ketika suami sudah hilang penghargaan dari istri, sangat sulit untuk mendidiknya. Supaya nggak hilang gimana Pak Ustadz? Ya, makanya kita harus jadi teladan. Oh. Iya, contohin yang baik. Contoh yang baik. Iya. Kan ada kadang-kala suami yang egois. Tidak adil. Istrinya disuruh pakai baju seadanya. Tapi dia, Dia glamor. wah. Kan sakit hati istri. Iya. Sakit hati. Mestinya kalau kita mendidik istri kita belanja yang ekonomis, ya kita juga yang harus jadi contoh. Iya. Jangan sampai kita pakai sepatu puluhan juta, istri kita seadanya. Oh. Dan ingat, harga diri kita juga kan ada sama istri. Iya benar. Perhiasan suami ya Pak Ya, Ustadz. Iya. ketika istri kita berpakaiannya bagus, bagus itu kan tidak identik mahal. Benar. Ya, justru saya sering kagum kepada ibu-ibu yang kaya, mapan, tapi gaya hidupnya sederhana. Justru biasa menjadi orang teladan. Wah, kau tahu itu? Pengusaha suami, kayak enggak kentara. Bagus betul ya. Itu yang keren, sederhana. Pak Ustadz. Apa? Saya tahu itu didorong aja rumahnya itu sok kaya, padahal itu banyak kreditnya. Jadi gibah dong Pak Ustadz. Kan banyak yang gitu. Iya, Jadi iya. mencontoh orang, Iya. ketika Jadi dia teladan ya? mapan, dia jadi teladan. Iya. Agama memberikan keseimbangan. Iya. Ya, keseimbangan. Keseimbangan itu buang sifat borosmu meskipun kamu mampu, tapi ganti dengan sifat dermawan. Iya. Adil sama seimbang tuh jadi Mas Bayu. Adil sama seimbang baik di dunia maupun di akhirat. Boleh beli sepatu mahal, jangan lupa kasih sedekah juga. Nah, Mas Bayu, Iya Pak Ustadz. terhadap istri yang hobi belanja. Gimana tuh ngingetinnya? Sekarang kan makin sulit ini istri dikontrol. Iya, maunya datang ke handphone. Sebab belanja online, Mas. Benar. Iya. Biar
sambel dia beli online juga. Iya, Jadi malas kan. benar. Jadi malas perempuan kita sekarang. Telepon suaminya, bang mau makan apa? Senanglah kita. Istri saya mau masak-masak ternyata. Datang ojek online. Makanan online semua. Apa dosa? Kalau suaminya mengikhlaskan tidak. Tapi ketika suaminya sudah merasa terbebani, maka demi Allah, kata Nabi, ada 4 perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka. Auzubillah min zalik. Bukan masuk neraka, bahan bakar api neraka. Dia menjadi bahan bakar. Yang pertama, Siapa? 1, yang tidak sholat. 2, yang mempertontonkan auratnya. 3, yang suka membebani suaminya melebihi kemampuannya. Orang Bugis bilang, ajak musurut to'ilakem sikuna. Jangan kau suruh gigit suamimu sikunya. Coba Mas Bayu gigit siku. Salah, sikutnya Mas Bayu sendiri. Susah. Coba Nggak coba bisa, gigit. bisa. Nggak mungkin. Nah itu yang disebut jangan membebani suamimu melebihi kemampuannya. Ya. Kalau suamimu gajinya 10 juta, gaya hidupmu jangan 11 juta. Yang keempat adalah istri yang tidak menaati suaminya. Jadi soal suami kepada perempuan ada 2. Ini tadi kan sholat, Nggak sholat, menutup aurat, kemudian melebihi kemampuan suami. Yang keempat, kemudian tidak menaati dan kalau dia marah sama suaminya memaki-maki, maki-maki suami. menghina, iya. Itu bahan bakar neraka Pak Ustaz. Iya. Astagfirullahaladzim. Istri marah dan kecewa kepada suami, boleh. Misalnya istrinya marah kepada suaminya, saya tidak sangka bang, kamu kecewa, manu bang, mengecewakan, saya kecewa, mempermalukan keluarga saya, Itu boleh. Tapi ketika menghina, bahan bakar. Astagfirullah. Yang anehnya bertengkar, tiap hari hampir tiap jam bertengkar, hamil lagi. Ngopi lagi silakan, ngobrol perihal iman. Sambil ngobrol lagi Pak Ustadz masih tentang boros, hemat segala macam. Tapi Pak Ustadz, apa bedanya nih penghematan sama pengiritan? Beda bahasa. Tapi sama. Sama ya. Yang Allah tidak senang itu boros dan pelit. Pak Ustadz, kalau ngomongin pelit, ini kan kita rasanya susah. Mungkin kemampuannya terbatas untuk bisa nolong semua orang yang seharusnya kita tolong. Nah, kalau misalnya hanya sebagian-sebagian kita menolong, membantu sesuai kemampuan, itu termasuk pelit nggak Pak Ustadz? Enggak lah, enggak ada pelit. Kalau sesuai kemampuan kita membantu orang bukan pelit. Mana yang harus- disebut pelit itu sudah mampu dan tidak mau. Oh. Sudah selayaknya tapi tidak mau. Itulah pelit. Ya. Nah, kemudian siapa yang saya beri? Nah, prioritas adalah orang yang dekat dengan kita. Keluarga. Nah, sama-sama keluarga Ustadz. Misal, 1 di Jakarta, 1 di Bandung. Satu komplek dengan kita, 1 di Bandung. Yang 1 komplek. Kenapa? Karena dia paling dekat dan bisa bertanggung jawab terhadap ketika ada masalah. Kita pergi kerja, dia yang bisa bantu namani anak kita. Prioritaskan. Sama-sama 1 komplek, sama-sama keluarga. Prioritas apa? Prioritaskan lagi yang baik agamanya. 1 sepupu, 1 komplek, 1 bagus sholat jamaahnya di masjid, 1 malas. Prioritaskan yang bagus agamanya. Supaya apa? Supaya dia merasa ada apresiasi. Nah, jangan sampai kita dermawan kepada orang lain, sementara kita pelit kepada keluarga. Ada juga itu. Dermawannya hanya konten. Astagfirullah. Ada dermawannya hanya Itu konten. pencitraan dong namanya Pak Ya, Ustadz. dia nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Karena bukan lillahi ta'ala, lillahi konten. Lillahi konten. Iya, ada yang seperti itu. Dan ketika dia dipublish, di-shoot, masuk, ya, dermawan betul. Tapi begitu dalam kehidupan sehari-harinya, kenyataannya, Nggak gitu. pupunya dia tidak bantu. Waduh. Nah, ini tentu sifat-sifat seperti ini bukan dermawan, ya, tapi ria. Astagfirullah. Ya, apakah mengumumkan dan mempublish kebaikan sudah pasti ria? Belum tentu. Kalau dia mempublish dengan niat supaya menjadi teladan buat orang lain, suatu kebaikan. Dia mempublish supaya bisa pertanggungjawaban. Tidak. Misal, nyumbang dasat latif 100.000 diumumkan di masjid. Apa sudah ria? Belum tentu. Kenapa saya perlu umumkan? Supaya 1,
Itu udah saat Latif aja gajinya 1 bulan cuma 1 juta, masa saya 5 juta enggak pernah kedengaran nama saya. Jadi motivasi Pak Ustadz. Motivasi. Yang kedua, supaya ada sistem administrasi yang bisa pertanggungjawaban. Karena kalau tanpa nama, buka peluang kepada pengurus masjid untuk menggelapkan duit. Korupsi nih jadi. Ya, jangan pikir di masjid tidak ada korupsi, ada juga. Ya, jangan pikir di masjid tidak ada setan. Waduh, banyak setan di situ. Ya, nah untuk itu tidak semua yang dipublish menimbulkan ria. Terpulang kepada niatnya. Oh, gitu. Kalaupun ada dan kita sudah bertobat, maka kita mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun ya Allah, jika selama ini saya beramal bukan karenamu ya Allah, ampuni saya. Kalau saya beramal berlebih, ya Allah, ampuni saya. Kalau saya kurang dalam beramal, ya Allah cukupkanlah. Nah itu ya. Jadi dalam mengelola keuangan ini, jangan sampai kita tersalah. Seolah-olah dunia ini adalah akhir dari segalanya. Semua dunia lupa untuk kirim ke akhirat. Maka orang beriman itu keseimbangan. Mau tanya lagi, Boleh dong, boleh. kalau misalnya bantu orang, nolong orang, tapi kita ngutang, boleh nggak Pak Ustadz? Selama Bapak merasa, selama Mas Bayu merasa utang itu mampu diselesaikan dan tidak menjadi beban. Kalau Aman, ternyata Pak tidak Ustadz. terselesaikan utangnya, Itu tindakan yang salah. Karena Islam tidak boleh menyusahkan la darar wala diror. Artinya jangan menyusahkan dirimu dan jangan menyusahkan orang lain. Itu agama melarang. Misalnya nih, saya nyata-nyata membutuhkan duit. Saya nyata-nyata membutuhkan rumah. Ya, anak saya di situ harus tinggal, istri saya harus saya didik di situ. Lalu saya sok-sok membantu orang. Sudahlah jual ini rumah, saya bantu orang lain. Itu tindakan yang salah. Tidak terpuji. Iya. Karena kebutuhan pokok tidak boleh menyengsarakan diri dan tidak boleh menyengsarakan orang lain. Itulah sebabnya orang yang pakai masker ketika keluar, orang yang sudah vaksin ketika keluar, dia mendapat pahala. Kenapa? Karena dia melindungi keselamatan orang lain. Iya benar. Karena bantu orang nggak melulu tentang uang. Bener. Sedekah senyum aja dapat loh pahala. kan kelihatan itu tutup masker. Oh iya juga. Makanya beli yang transparan Ada dong. gininya. Ada flash sale. Ayo kita beli. Jadi belanja lagi dong. Pak Ustadz tanya lagi nih. Ada nggak di prinsip hemat atau mungkin perbuatan nggak mubazir gitu ya? Yang mungkin bisa dicontohkan dari Rasulullah. Yang bisa kita ikuti. Ada nggak Pak Ustadz? Rasulullah itu kalau minum tidak pernah lebih. Maksudnya Pak Ustadz? Dia hadis yang paling tepat untuk yang soal itu. Makanlah setelah engkau betul-betul lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu prinsip orang yang efisiensi. Biasanya kan kita makan tidak lapar. Berhenti setelah betul-betul kenyang. Nambah lagi Pak Ustadz. Akhirnya enek. Iya. Ya. Kenapa Nabi mengajarkan makan setelah betul-betul lapar? Ternyata rahasianya kalau engkau betul-betul lapar, makanan apapun pasti enak. Iya juga sih. Iya sih. Nah, itu dari segi rasa leher. Dari segi kesehatan, tanya deh semua ahli gizi, tama ahli kesehatan. Salah satu sebab hancurnya kesehatan kita karena makan berlebihan. Iya. Agama melarang berlebih-lebihan. Iya. Kemudian berlebih-lebihan itulah mubazir. Mau lihat contohnya? Paling banyak praktek mubazir ketika dalam kehidupan sehari-hari. Coba lihat ke pesta-pesta pengantin. Kita cuma bisanya makan 1 tusuk. Iya. Sate, kita ambil 2 tusuk. Kita sisa 1 tusuk. Begitu sudah masuk di piring dan dilepas, siapa yang mau makan sisa kita? Nggak mungkin ada yang makan. Mubazir ya. Bisanya mau makan 1 iris telur, kita ambil 2 iris. 1 irisnya kita buang. Itu semua perbuatan setan. Ya, sesungguhnya mubazir itu perbuatan setan. Kok setannya ngadep saya sih Pak Ustadz? Gitu dong. Iya. Aduh. Tahu nggak perbedaan setan dengan iblis? Bedanya apa Pak Ustadz? Nah, jadi ini ada kala-kala kita tidak bisa membedakan Iya. jin, iblis, setan. Jin itu marga. Maka disebut minal jinnati wan nas. Oh. Ya, manusia kan ada manusia Eropa, ada gitu kan. Itu marganya namanya, nama makhluknya. Manusia, nama makhluknya jin. Nah, kemudian jin yang diperintah oleh Allah, jin, kau sujud kepada Adam. Tapi dia menolak karena sombong. Adam anak baru kemarin, saya lebih senior. Tidak mau dia. Maka Allah tidak memanggilnya lagi jin, tapi memanggilnya sebagai iblis. Jadi iblis itu adalah jin yang membangkang.
Nah, kemudian ketika iblis bernasar dan berjanji melakukan deklarasi, saya akan menyesatkan anak cucunya Adam, saya akan goda anak cucunya Adam sampai dia sesat. Maka Allah memanggilnya bukan lagi iblis, tapi Allah memanggilnya jin. Allah memanggilnya setan. Jin nama marganya, iblis jin yang membangkang, setan adalah iblis yang menyesatkan manusia. Ada enggak manusia yang bisa menjadi setan? Ada, ketika dia memenuhi syarat dua, sesat dan menyesatkan. Saya mabuk, belumlah saya menjadi setan. Tapi ketika saya ajak Mas Bayu mabuk, saya sudah menjadi setan. Tapi kalau Pak Ustadz nggak mabuk, tapi mengajak Mas Bayu mabuk. Kenapa ngajak? Kalau misalnya nggak ngajak, saya yang ngajak gimana Pak Ustadz? Ya, sama, setan. Saya setan. Dia jadi sifat setan itu dua, sesat dan menyesatkan. Cuman mengajak doang, tapi saya nggak melakukan, saya termasuk setan nggak Pak Ustadz? Iya, karena Bapak menyesatkan. Oh. Saya enggak mabuk Ustadz, cuma saya tunjukkan. Saya enggak mabuk, tapi saya fasilitasi. Sama. Oke. Nih Pak Ustadz balik lagi nih sama masalah utamanya iya, Mas iya, Bayu iya, sama istri nih, masalah flash sale. Pak Ustadz ngerti flash sale nggak tapi Pak Ustadz? Enggak, Nah, apa itu? flash sale itu kayak semacam ada momen di mana banyak sekali penjual yang mendiskon barang-barangnya. Itu menjadikan kita sebagai pembeli Berlomba-lomba Pak Ustadz. berlomba-lomba untuk beli. Ini tapi udah jadi budaya nih di masyarakat kita. Pandangan Pak Ustadz gimana nih? Jadi saya ini belajar komunikasi dan alhamdulillah salah satu mata kuliah yang saya ajarkan di kampus teknik promosi dan periklanan. Itu diajarkan itu. Ya. Dan percaya tidak ada penjual barang yang menjual barangnya di bawah harga pokok produksi. Nggak mungkin ya Pak Pasti Ustadz. ada untungnya. Nggak mungkin. Jadi kalau dia diskon, pasti dia sudah dapat untung di situ. Kalau tidak diskon, untungnya 10 juta. Ya. Karena diskon ya untungnya paling 2 juta. Pasti sudah untung. Nah, itu biasa kita dibodoh-bodohi. Diskon, padahal dia sudah kasih naik dulu. Lebih dulu dia naikkan. Di Nanti markup lalu ya. kita, waktu launching kita jual 10 juta. Ya, bulan 10 kita launching. Nanti di bulan 12 kita buka diskon. Diskonnya menjadi 8 juta. Padahal dia sudah untung naikkan tadi itu sudah dapat untung. Oh, berarti Nah, kadang-kala itu ya. Iya. Jadi ini juga yang kadang kita tidak tahu. Iya. Tapi orang yang pandai menyikapi hidup dan pandai menyikapi pembelanjaan keuangan, dia tidak akan tergoda oleh diskon. Saya kasih lagi contoh yang namanya bahasa nafsu. Coba kalau mau buka puasa. Iya. Seluruh hidangan yang ada di meja, Pak Ustadz. rasanya mau semua mie dimakan. Iya. Mau semua mie kita cambuk itu masuk. Iya, Ya benar. toh? Iya. Betul. Tapi begitu masuk setetes, satu biji kurma, seteguk air zam-zam, hilang semua. Iya, Itulah benar, nafsu. Bener. Itulah nafsu. Maka aneh tentunya ketika Allah melahirkan 1 bulan untuk pengendalian hawa nafsu. Jadi salah satu tujuan dihadirkannya puasa itu adalah pengendalian hawa nafsu. Bayangkan 1 bulan Anda dikader untuk pengendalian hawa nafsu. Ternyata kita belum menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dalam belanja. Iya. Diajarin istrinya Mas. Iya, ajarin dong. Sama, istri saya juga begitu. Sama juga. Bener ya, kalau ngopi ngobrol perihal iman tuh nggak ada habisnya ya. Semuanya bisa keluar, bisa ditanyain. Apalagi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Makanya mau nanya lagi nih, Nos. Apalagi Kalau kita lama ngobrol di sini, yang untung juga Kinos. Iya, Makin kopi banyak kayaknya. ngopi, Iya makin. dong. tambah lagi. Tapi kita kasbon. Nah, promo-promo yang kayak begini nih Pak Ustadz, kadang-kadang terjadi di flash sale. Begitu flash sale, padahal nggak dibutuhin. Istri main beli aja. Saya tanya, kenapa emang kok pakai dibeli? Loh, mumpung lagi murah. Mumpung. biasanya Nanti gitu. kalau lagi kita butuh, harganya lagi naik lagi. Nah, Sekarang mumpung lagi murah nih. Itu biasanya gitu mindsetnya Walaupun Pak nggak Ustadz. butuh, kita beli aja dulu. itulah mindset yang salah. Yang bener Mumpung gimana? lagi murah. Iya. Memang kenapa kalau murah? Nanti kalau lagi pas butuh nggak ada Mestinya uangnya. belanja karena kita butuh. Bukan karena murah. Biar mahal kalau Allah kasih rezeki, bisa dibeli. Biar murah kalau tidak ada duit. Yang penting adalah ini dibutuhkan atau tidak. Iya. Sekarang beli deh sekarang.
tahun depan nanti kita butuh tidak ada duit. Iya. Sangka buruk kamu kepada Allah. Tidak yakin tahun depan. Ya apa yakin tahun depan masih hidup? Sampai beli sepatu, beli dong ini mumpung lagi diskon. Dan dia pakai. Katanya untuk tahun depan. Yakin tahun depan kau masih hidup. Sih. Alangkah mulianya yang pembeli sepatu kau gunakan untuk sedekah. Mati mendadak ada sedekahmu. Masya Allah. Kenapa tidak mau bangun kebaikan, tak mau bersedekah? Dia bilang, nanti deh, tidak usah dulu nyumbang ke masjid. Nanti gimana anak kita sekolah? Yakin Allah tidak ngasih tahun depan. Allah itu maha kaya. Ana indosani abdibi. Saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka saya kasih, saya kasih. Kalau dia sangka tidak, ya tidak. Makanya biasa saya berpikir, oh pantas orang bule tidak kena doti. Kenapa tuh? Oh pantas orang bule tidak kena guna-guna. Ilmu-ilmu magic. Kenapa? Mereka tidak percaya. Begitu Kenapa di percaya pedalaman masih berlaku yang seperti itu? Karena mereka sangat yakin. Kenapa orang dulu hanya membaca Fatihah bisa menyembuhkan diare? Karena dia begitu yakin dengan kekuatan itu. Kalau kita tidak yakin. Kenapa kita tidak yakin? Karena memang kita pembohong. Masya Allah. Tiap hari kutipu Fatihah. Saya baca masa sembuh. Karena tidak yakin. Karena iman kita lemah. Ya, jadi bersangka baik kepada Allah. Soal rezeki. Oke, ya. Ini berhubungan dengan flash sale tadi lagi nih Pak Ustadz. Ini sekarang udah kasih pengertian sama Pak Ustadz. Nanti kita jelasin sama istri. Kalau istri nggak mau ngerti gimana Pak Ustadz? Udah kita Doa. nasehatin. Oh doa. Doa. Jadi ketika istri sudah dinasehatin, belum. Nasehatin lagi, belum. Dapat pahala nggak Pak Ustadz? Dapat. Tensi suara mulai naik. Apa sih? 2 bulan saya nasehatin, kamu masih juga kepala batu. Mulai naik tensi suara. Belum juga dia dengar. Oke lah, kamu tidur kamar sebelah, saya tidur sini. Belum juga mendengar. Oke, tahapnya berikutnya saya balikkan kamu ke orang tuamu. Ke orang tuanya belum diceraikan. Begitu tahapnya. Oh gitu. Pak, Dibalikin. saya ada masalah dengan istri saya. Tidak mau mendengar, kepala batu. Capek saya beritahu. Tolonglah Pak, saya titip dulu istri saya beberapa saat. Mudah-mudahan dengan Bapak Didi dia mau menjadi lebih bagus. Nah, beberapa waktu saya bilang, oke kau berubah deh ya. Beberapa saat kalau kau sudah baik saya jemput kamu. Nah, sudah dijemput masih juga seperti itu. Sudahlah daripada kita capek bertengkar terus. Kamu tidak bahagia bersama saya pun tidak bahagia. Sama kita berumah tapi tidak bahagia. Tidakkah pernikahan itu tujuannya adalah menimbulkan ketentraman jiwa. Dan kita tidak punya tentram. Sudah, lebih kita pisah baik-baik. Harta kita tidak ada masalah. Kita bagi-bagi sesuai dengan aturan Islam. Sudah, daripada kita bertengkar terus tidak mendengar. Hidup kita berjalan, waktu habis. Tiap hari tidak mendapatkan kebahagiaan. Kuceraikan kau dengan bismillah. Ada juga tuh. Tapi jangan sampai. Jangan sampai. Itu Jangan sampai. Auzubillah Nah min ini yang dzalik. penting tadi. Ini yang penting kata Kinos. Nasihati dapat pahala. Pasti. Insya Allah Pak Ustadz ya. Dapat pahala. Nasehatin lagi? Dapat Pak pahala dia lagi. nasihati. Saya nasihati hari Senin. Masih belum berubah. Hari Selasa. Belum berubah. Hari Rabu. Belum berubah. Nasihatin terus. 1 bulan. Tiap hari dapat pahala. Karena memang hidayah bukan dari suami. Hidayah datang dari Allah. Maka berdoa, bangun tengah malam, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang maha memelihara. Engkau yang beri hidayah. Berikan hidayah dan petunjuk kepada istri saya, ya Allah. Tiap malam kita doakan. Supaya doa cepat makbul, kaitannya adalah bersedekah. Sudah berdoa, apa yang terjadi? kuncinya. Dikabulkan. Tambah adik lagi. Maksudnya? Iya Adiknya kan, ditambah. romantis. Siapa tahu kita mau nambah anak lagi. Pak Ustadz, borosnya udah dibahas, Betul. flash sale tadi segala macam, udah hemat segala macam. Apa nih yang bisa kita petik Ya. hari ini dari ngopi? Boros itu sifat tercela dan bagian yang Allah tidak senangi. Allah memberi rezeki berbeda-beda antara satu hamba dengan orang lain. Karenanya berkaitan dengan harta ini di akhirat kelak di padang mahsyar, kata Nabi, sebelum langkah kakimu berpindah ke satu tempat, Allah akan menanya 4 hal. Berkaitan dengan harta ada 4 hal ini, berkaitan dengan harta ada 2 pertanyaannya. Pertanyaan 4 itu yang pertama, umurmu kau gunakan untuk apa? Nah, silakan jawab sekarang. Yang kedua, masa mudamu kau gunakan untuk apa? Yang ketiga, ilmumu kau gunakan untuk apa? Tapi berkaitan dengan harta, ada 2 pertanyaannya. Hartamu kau dapat dari mana dan kau belanjakan untuk apa? Jangan sampai kita jerih payah mencari harta hampir 24 jam. Pagi, siang, sore, malam cari harta.
lalu kita gunakan untuk keborosan. Apalagi na'udzubillah min zalik, dia gunakan untuk beli tiket masuk neraka. Adakah manusia yang cari duit lalu beli tiket masuk neraka? Ada. Setengah mati cari nafkah, begitu gajian akhir bulan, begitu gajian awal bulan, dia pergi berzina atau mabuk-mabukan. Itu setengah mati cari duit, beli tiket masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah melindungi kita dari sifat boros dan menanamkan sifat dermawan dalam hati kita. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.